everyone. Today I will discuss the material on finance analysis from the financial management course. Before starting the material, allow me introduce myself. My name is Desa Naya Paulina, NPM 234111126 from class MNJ 23D. Pertama kita akan membahas tentang tujuan analisis keuangan. Tujuan analisis keuangan untuk memahami kondisi dan kinerja keuangan sebuah perusahaan. Tujuannya yang pertama, menilai kesehatan keuangan. Untuk melihat apakah perusahaan punya cukup uang untuk membayar utang dan biaya sehari-hari, serta apakah kondisi keuangan perusahaan baik atau tidak. Yang kedua, melihat kinerja perusahaan. Analisis ini membantu memahami seberapa baik perusahaan mengelola uang dan aset yang mereka miliki. Apakah mereka menghasilkan untung atau malah mengalami kerugian. Yang ketiga dari tujuan analisis keuangan dapat membantu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat melihat hasil analisis, manajemen perusahaan dan investor bisa memutuskan langkah apa yang sebaiknya diambil. Misalnya, apakah harus mengembangkan bisnis atau mengurangi biaya. Yang keempat, melihat potensi pertumbuhannya. Untuk memprediksi apakah perusahaan bisa tumbuh dan menghasilkan lebih banyak uang di masa depan berdasarkan data keuangan yang ada. Yang kelima, dapat mengukur keuntungannya. Analisis ini melihat apakah perusahaan sudah menghasilkan keuntungan yang cukup dari modal atau uang yang telah diinvestasikan. Yang keenam, mengidentifikasi risiko. Membantu perusahaan mengidentifikasi masalah atau risiko keuangan yang bisa muncul. Misalnya, apakah perusahaan terlalu banyak berutang atau tidak punya cukup uang tunai. Yang terakhir dari tujuan analisis keuangan yaitu memastikan kepatuhan aturan. Memastikan bahwa perusahaan sudah mengikuti aturan akuntansi dan hukum yang berlaku. Analisis keuangan mempunyai laporan keuangan yang utama, yang biasanya digunakan dalam analisis keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi, menunjukkan pendapatan, biaya, dan laba atau rugi perusahaan dalam periode tertentu. Yang kedua neraca, menggambarkan posisi aset, liabilitas atau utang dan ekuitas perusahaan pada satu titik waktu tertentu. Yang ketiga, laporan arus kas, merinci aliran kas masuk dan keluar dibagi dalam aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan. Dalam analisis keuangan mempunyai arus kas. Arus kas yang dimaksud adalah laporan yang menunjukkan aliran uang masuk dan keluar dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini terbagi menjadi 3 bagian utamanya. Yang pertama, arus kas operasional. Menunjukkan kas yang dihasilkan dari aktivitas bisnis, utama seperti penjualan produk atau jasa, serta pembayaran biaya operasional. Ini mencerminkan seberapa efektif perusahaan menghasilkan uang dari operasinya yang sehari-hari. Yang kedua, arus kas investasi. Menggambarkan pengeluaran dan penerimaan kas yang terkait dengan investasi perusahaan, seperti pembelian atau penjualan aset tetap. Misalnya, gedung, peralatan, atau investasi dalam bisnis lain. Kas negatif di sini bisa berarti perusahaan sedang berinvestasi untuk pertumbuhan. Yang ketiga, arus kas pembiayaan. Yang dimaksud arus kas ini berisi informasi mengenai kas yang diperoleh atau dibayarkan terkait dengan sumber pendanaan. Seperti contohnya, penerbitan saham, pinjaman, atau pembayaran dividen. Ini mencerminkan bagaimana perusahaan membiayai operasinya baik melalui utang maupun ekuitas. Okay, that's all presentation. Thanks for watching.